Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alam Muhammad Huda. Ini Mas 11 2021 1388. Saya di sini akan mempresentasikan tentang workshop tools workshop Associate Data Science. Berikut adalah eh, hasil dari pekerjaan saya. Saya izin untuk menjelaskan. Yang pertama ada loading dataset. Load dataset itu dari import, import datasetnya. Lalu karena belum ada eh, apa nama kolomnya, kita beri nama kolom juga yang sesuai dengan workshop kemarin. Lalu di sini kita panggil datanya, lalu kita tampilkan datanya seperti ini. Lalu di sini ada insert feature name, itu dataset. Ini dari kolom yang ada di atas. Ada pasien number, Lcore, unserved, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga di sini ada checking missing value ya, atau data yang hilang atau inconsistent atau data labil itu kita cek dulu yang pertama itu ada data kosong atau tidak. Nah, lalu di sini ada beberapa, ada yang data kosong 999 dan di sini ada satu yang kosong seperti itu. Lalu eh, kita replace itu, ini juga replace itu jadi tipe data yang sesuai dengan formatnya gitu, atau menjadi tipe data yang benar. Lalu di PD2 numeric ini nilai yang apa ya, mengkonversi nilai ke tipe numerik, nilai yang tidak dapat diubah menjadi non atau kosong itu. Ah, dan di sini ada hasil juga yang telah diubah. Lalu di sini ada handle missing. Jadi kita mengisi data yang hilang itu untuk diisi karena datanya terlalu sedikit. Jika kita draw, maka nanti akan terjadi kelabilan data atau tidak seimbangan data seperti itu. Lalu fill fill itu untuk mengisi nilai yang hilang seperti itu. Menggunakan median itu untuk kolom numerik, untuk kolom numerik dan mode untuk kolom kategorikal seperti itu. Saya bedakan menjadi dua kayak gitu. Lalu ada cek duplikat data, apakah ada duplikatnya, dan number of duplicates removed kosong dan tidak ada data yang terduplikat seperti itu pada data frame-nya. Lalu yang keenam itu visualisasi data distribusi dari kelas-kelas masing-masingnya itu pada setiap fitur ya. Kita distribusi pada setiap fiturnya. Terus uh, plot itu historic plot itu membuat histogram untuk visualisasi distribusinya dan mendapatkan kurva estimasi kepadatan kernel atau density. Nah, berikut adalah beberapa fiturnya dari core, observe, dan sampai convert addend decision seperti itu. Lalu ada encode, encoding data kategorikal itu eh, tujuannya itu untuk mengkonversi kolom kategorikal menjadi nilai numerik seperti itu. Lalu label encoder di sini eh, itu mengubah label kategorikal itu menjadi angka integer seperti itu. Makanya di sini kita showkan data headnya itu angka semua ya seperti itu. Lalu yang ke-8 itu ada heatmap korelasi. Nah, tujuannya itu memahami hubungan antar fitur seperti itu. Jadi di sini tuh heatmapnya ada beberapa warna seperti itu. Heatmap itu menunjukkan korelasi antara setiap fitur dalam dataset. Jadi skala korelasi itu
nilai yang di tengah itu satu, itu yang warna merah, itu hubungan positif kuat antara dua kolom. Ketika satu nilai naik, nilai lainnya juga naik. Lalu nilai mendekati min satu atau warna biru-biru tua ini hubungan negatif kuat. Itu ketika satu nilai naik, nilai lainnya turun. Seperti itu. Lalu nilai mendekati nol, itu tidak ada hubungan linear yang signifikan antara dua kolom. Seperti itu. Lalu eh, contoh juga hubungan antar fitur di kolom LBP bisa dilihat di heatmap-nya itu LBP memiliki korelasi lemah dengan semua fitur lain seperti itu. Jadi ini benar-benar biru muda semua. Jadi kayak mendekati nol seperti itu. Karena nilai korelasi yang mendekati nol maka lemah. Lalu di core STBL ini memiliki korelasi positif dengan surf STBL ini core STBL dan surf STBL karena eh, nilainya ya 0,16 seperti itu. Itu korelasi positif. Lalu tidak ada fitur dengan korelasi kuat terhadap target. Targetnya di sini decision ya. Ada index ini yang ini dan ini itu tidak ada yang kuat terhadap targetnya. Lalu korelasi tertinggi itu hanya 0,14 ditemukan pada L02 di sini dan core STBL di sini ya. Itu hanya hanya di situ saja. Lalu tidak ada yang signifikan di heatmapnya ini, maka datasetnya cenderung tidak mengenali ya karena ketidakseimbangan dataset seperti itu. Ah, lalu kita lanjut saja di step berikutnya. Select relevant fitur itu hmm, eh, pemilihan fitur ya untuk menjadi model yang relevan. Dan selected features di situ itu adalah daftar fitur yang dipilih berdasarkan analisis korelasi. Seperti itu. Lalu di sini didapatkan yang Core SDBL, LO2, dan LB. Seperti itu. Lalu di sini split dataset. Itu membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian atau train dan tes. Dan membagi data menjadi dua dengan 20% di untuk testingnya, untuk data tesnya. Lalu yang ke-11 itu menormalisasi fitur scaling. Tujuan itu untuk menstandarkan data, untuk memastikan semua fitur berada pada skala yang sama. Terus di sini juga ada standar scaler. Di sini ada standar scaler itu mengubah data sehingga memiliki rata-rata nol dan standar deviasinya terus. Dan di situ juga ada fit transform itu menyesuaikan scalar dengan data pelatihannya dan mengubahnya seperti itu. Lalu transform menggunakan scalar yang sudah disesuaikan untuk mengubah data pengujian. Lalu pelatihan model decision tree dengan hyperparameter tuning. Itu tujuannya itu melatih model menggunakan decision tree dengan pencarian hyperparameter terbaik. Lalu di situ ada param grid itu adalah daftar hyperparameter yang akan diuji. Gitu. Lalu grid search CV itu menggunakan pencarian grid untuk menemukan kombinasi hyperparameter terbaik seperti itu. Dan best estimator di situ model terbaik berdasarkan hasil pencarian dari si gridnya itu, grid search CV-nya itu. Lalu di sini evaluasi model dengan confusion matrix. Terus tujuannya tuh untuk mengevaluasi performa model berdasarkan matrix, berdasarkan confusion matrixnya itu. Nah, terus habis itu confusion matrix di sini itu untuk menghitung matriks kebingungan atau ya seperti itulah matriks pokoknya. Lalu SNS heatmap di situ visualisasi matriks
dalam bentuk heat map. Wah, dan didapatkan seperti itu. Dan eh, dan yang terakhir itu didapatkan akurasi juga sebesar 0,67%, precision 0,44, dan recall 0,67. Jadi eh, pada dataset ini ya, itu ini itu cenderung tidak mengenali seperti itu ya. Tidak mengenali sebentar. Nah, di sini dari label 12 ini di true label yang nol itu dapatkan 12 dari 12 sampel dengan label sebenarnya nol itu semua diprediksi dengan benar sebagai nol. Seperti itu. Lalu model bekerja dengan sangat baik untuk kelas nol. Lalu untuk true label yang kedua, dari satu sampel dengan label sebenarnya dua, semuanya diprediksi salah sebagai nol. Lalu true label 3 dari 5 sampel dengan label sebenarnya 3, semuanya juga diprediksi salah sebagai nol. Lalu model ini cenderung memprediksi semua kelas sebagai kelas nol. Bahkan ketika kelas sebenarnya ada true labelnya 2 atau 3 pun, itu eh, cenderung juga ke nol seperti itu. Lalu ini menunjukkan model terhadap kelas mayoritas nol yang dapat disebabkan oleh distribusi data yang tidak seimbang. Lalu dari pekerjaan ini kita juga dapat menyimpulkan ya, itu yang pertama adalah ketidakseimbangan dataset. Itu yang pertama. Jadi model tidak mengenali kelas minoritas 2 dan 3. Ini menunjukkan bahwa dataset tidak seimbang, sehingga teknik seperti smooth atau random oversampler itu diperlukan. Tapi saya kemarin juga udah mencoba teknik smooth dan random oversampler. Itu eh, sama saja, itu sekitaran 67 sampai 74% itu akurasinya seperti itu. Lalu selain confusion matrix itu precision recall dan F1 score-nya itu dihitung untuk mengukur kinerja model pada setiap kelas seperti itu. Lalu fitur tidak memiliki korelasi kuat dengan target. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang paling besar itu 0,14 sampai 0,15 seperti itu. Jadi perlu eksplorasi tambahan atau transformasi fitur mungkin diperlukan. Lalu eh, gunakan model yang lebih robust mungkin atau seperti random forest atau gradient boosting atau SVM dan lain-lainnya itu belum saya coba untuk eh, metode machine learning yang lain. Mungkin dapat lebih baik menangani ketidakseimbangan data dan hubungan nonlinear seperti itu. Jadi mungkin seperti itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya Lama Tuda. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.